Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa tetap semangat ya teman-teman, walaupun kita tidak bertemu secara langsung. Nah, teman-teman, bertemu lagi dengan Ustazah Yuli dengan pelajaran sains di kelas 1. Sebelum kita mulai kegiatannya, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kepahaman. Amin. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran secara video, silakan teman-teman ikutin pijakan berikut ini. Yang pertama, pastikan teman-teman fokus ketika menonton video pembelajaran hingga tuntas. Yang kedua, pastikan menyimak dan memahami isi materi dalam video pembelajaran sains. Dan yang ketiga, pastikan teman-teman mengerjakan proyek dengan mandiri dan tuntas. Dan yang keempat, pastikan dalam pendampingan selama menyaksikan video pembelajaran sains ini. Hari ini teman-teman memasuki tema ketiga, yaitu tentang kegiatanku. Yang sebelumnya tema ketiga ini sudah dibahas dalam pertemuan ke-9. Hari ini kita akan bahas kembali tentang tema ketiga, yaitu tentang kegiatanku. Coba teman-teman ingat, apa itu kegiatanku ya? Iya, betul. Kegiatan adalah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan setiap hari dari pagi hingga kita dari bangun tidur hingga kita tidur kembali. Nah, sedangkan subtema kita hari ini berbeda dengan tema sebelumnya. Tema kemarin siapa yang masih ingat? Kegiatan di pagi hari. Nah, kalau sekarang masuk ke dalam subtema kedua, yaitu kegiatan di siang hari. Nah, sebelum Ustazah menjelaskan apa itu tentang kegiatan di siang hari, yuk kita sama-sama bernyanyi terlebih dahulu tentang subtema kita hari ini. Nah, kita akan menyanyikan tentang kegiatan di siang hari dengan nada lagu Dua Mata Saya. Pasti teman-teman sudah hafal ya dengan nada lagu berikut ini. Hanya kita merubah lirik lagunya saja. Yuk kita sama-sama bernyanyi. 1, 2, 3. Hari sudah siang, ku siap belajar, mengerjakan tugas dan membaca buku. Ganti seragamku, lalu makan siang, dan janganlah lupa bantu ayah ibu. Nah, itu adalah lagu tentang kegiatan di siang hari. Nah, dari lagu itu saja sudah jelas ya teman-teman. Ketika kita di siang hari kegiatannya apa? Belajar. Nah, belajarnya boleh tentang membaca buku ataupun mengerjakan tugas yang dari sekolah. Lalu jangan lupa ganti seragamnya terlebih dahulu. Nah, sekarang Ustazah akan menjelaskan tentang kegiatan di siang hari. Kegiatan di siang hari masuk ke dalam dalil yang ada di dalam Quran surat An-Naba ayat 11. Bagi teman-teman yang sudah hafal, boleh sama-sama yuk kita baca ayat berikut ini.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alnan nahara ma'asya, yang artinya dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Maksudnya apa ya dalam Quran surat An-Naba ayat 11 ini? Maksudnya adalah ketika di siang hari manusia akan mencari penghidupan berupa mencari nafkah seperti mencari pekerjaan ataupun melakukan kegiatan yang menghasilkan rizki untuk keluarganya. Nah, biasanya dilakukan oleh orang dewasa untuk menghidupi keluarganya dan dilakukan oleh ayah atau ibu di rumah atau di tempat kerjanya. Nah, di sini juga dijelaskan, yakni kami jadikan siang terang benderang agar kalian dapat mencari penghidupan dari rizki yang telah Allah bagikan kepada kalian. Nah, rizki Allah itu sudah bertebaran di bumi, hanya kita saja yang perlu mencarinya dengan cara bekerja. Nah, sekarang penjelasannya teman-teman. Kegiatan di siang hari. Kegiatan adalah aktivitas pekerjaan yang dilakukan setiap hari. Seperti bangun tidur. Kalau di siang hari apa saja yang dilakukan? Seperti tidur siang, makan siang, pulang sekolah, ya mengerjakan PR dan lain-lain. Lalu apa itu yang dimaksud dengan siang? Siang adalah bagian hari yang terang, yaitu yang diawali dari terbitnya matahari dari atas sampai terbenam, mungkin sekitar pukul 11 sampai pukul 3. Nah, itu masuk ke dalam kegiatan di siang hari. Lalu hari adalah waktu dari pagi hingga pagi hari lagi. Nah, itu masuk ke dalam kegiatan hari. Lalu apa saja ya kegiatan yang dilakukan pada siang hari? Coba teman-teman, kalau siang hari apa saja yang dilakukan? Ada tidak ya di dalam poin ini? Nah, di sini Ustazah sedikit menjelaskan tentang kegiatan di siang hari. Biasanya yang dilakukan oleh teman-teman pada siang hari itu biasanya tidur siang ya. Nah, tidur siangnya jangan terlalu lama. Nanti khawatirnya ketika malam harinya sulit untuk tidur. Jadi teman-teman cukup tidur paling sedikit 30 menit dan paling lama 1 jam. Lalu yang kedua, makan siang. Nah, makan siang. Nah, tujuannya ketika siang hari, kenapa harus makan siang? Karena kegiatan kita sudah dilakukan dari pagi sampai siang, sehingga banyak energi kita yang berkurang, sehingga butuh energi yang baru, butuh masukan energi yaitu berupa makanan. Maka teman-teman harus makan siang agar tidak terjadinya sakit atau kurangnya konsentrasi ketika bekerja lagi atau belajar. Nah, makan siang dapat memenuhi setengah asupan gizi. Lalu yang ketiga, mengulang pelajaran. Nah, ketika teman-teman sudah mendapatkan pelajaran di sekolah, maka teman-teman ketika pulang dari rumah sampai rumah mengulang lagi pelajaran yang sudah disampaikan oleh gurunya. Lalu yang terakhir yaitu biasanya kalau pulang sekolah ada tidak yang langsung bermain? Ya, pasti ada ya. Nah, biasanya di siang hari ada juga yang melakukan kegiatan bermain, baik bermain dengan keluarga ataupun dengan teman di sekitar rumahnya. Nah, hari ini materi sains hari ini tentang kelas 1 yaitu apa ya? Ada yang bisa membacanya di sini? Kita sama-sama baca ya. Yaitu materinya tentang materi benda bergerak cepat dan lambat. Nah, sebelumnya Ustazah pernah menjelaskan tentang gerak cepat dan lambat. Coba teman-teman di sini masih ingat tidak ya dengan materi tersebut?
Nah, benda dapat bergerak cepat atau lambat. Suatu benda akan bergerak bila benda itu dipindahkan kedudukannya terhadap benda lainnya. Maksudnya apa ya? Nah, kita lihat dulu ya. Nah, gerak adalah perpindahan yang disebabkan oleh gaya. Benda tidak akan bergerak tanpa adanya gaya. Gaya itu adalah perpindahan, teman-teman. Nah, di sini contohnya teman-teman bisa lihat. Di sini ada pergerakan. Di sini ada orang yang sedang berlari. Nah, maka ketika kita berlari akan terjadinya perpindahan, di mana kita berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Nah, kecuali larinya lari tempat, mungkin masih di situ ya. Nah, namun walaupun kita melakukan gerakan di tempat, pasti ada pergerakan yang berbeda dari sebelumnya. Nah, di sini contohnya, lihat teman, ada video tentang orang yang sedang berlari. Nah, di situ terlihat ada pergerakan yang berbeda ya. Nah, lanjut dulu ya, nanti akan dijelaskan kembali. Nah, sekarang Ustazah akan menjelaskan tentang gaya. Nah, tadi di materi sebelumnya Ustazah jelaskan tentang gerak masuk ke dalam gaya. Lalu gaya itu apa ya? Gaya adalah dapat membuat benda dari diam menjadi bergerak, dapat berpindah arah hingga dapat merubah bentuk bendanya. Nah, di sini Ustazah menjelaskan tentang ada dua benda. Ada pohon dan ada juga burung. Coba teman-teman perhatikan. Di sini ada dua benda yang bergerak cepat dan lambat. Mana yang termasuk benda cepat dan lambat? Nah, silakan teman-teman saksikan video berikut ini ya, agar teman-teman tahu mana benda yang bergerak cepat dan lambat dari video berikut ini. Selamat menyaksikan. Ya, bagaimana teman-teman setelah menyaksikan video tadi? Nah, sekarang teman-teman sudah bisa membedakan mana benda yang bergerak cepat dan lambat. Iya, betul. Yang termasuk dalam benda yang bergerak lambat adalah daun yang berguguran dari tangkainya. Dia akan jatuh secara pelan-pelan. Nah, dari atas terus jatuhnya sangat pelan, akhirnya jatuh. Berbeda ketika burung mengepakkan sayapnya di udara. Kepakan sayapnya sangat cepat agar dia bisa terbang di udara. Berbeda ya gerakannya dari daun yang berguguran dan burung terbang. Nah, sekarang silakan teman-teman simak kembali. Di sini ada faktor yang mempengaruhi gerak pada benda tersebut. Nah, di sini Ustazah akan mencontohkan benda lain ya, selain tadi contohnya burung dan daun yang berguguran. Nah, salah satunya adalah ada bentuk benda. Nah, sekarang Ustazah sebutkan dulu faktor yang mempengaruhi gerak benda, yaitu ada 4. Yang pertama adalah dari bentuk benda, lalu yang kedua dari berat benda, dan yang ketiga luas permukaan pada benda, lalu yang terakhir adalah permukaan bidang pada benda tersebut.
Nah, sekarang Ustazah akan jelaskan satu persatu dari faktor yang mempengaruhi pada gerak benda tersebut. Yang pertama adalah bentuk benda. Bentuk benda memiliki bentuk yang beraneka ragam. Ada yang kotak, ada yang segitiga, ada lingkaran, dan ada juga bentuk yang lain. Dengan bentuk yang berbeda, maka mempengaruhi gerak benda tersebut. Nah, di sini Ustazah contohkan. Nah, coba teman-teman perhatikan. Ustazah akan sebutkan benda lebih cepat mana bergeraknya, bergerak berputar, benda bulat dengan benda segitiga atau kotak. Ketika berputar, ya, lebih cepat benda bulat. Contohnya seperti ini. Nah, coba teman-teman bayangkan ketika roda mobil diganti dengan bentuk segitiga atau kotak. Apakah bisa kita melaju dengan cepat? Tidak bisa, karena bentuk segitiga dan kotak memiliki siku-siku ya, sehingga membuat pergerakan pada benda tersebut menjadi lambat. Nah, berbeda dengan benda yang bulat. Nah, lalu yang sekarang adalah berat benda. Ukuran benda memiliki ukuran berbeda, baik kecil ataupun besar. Setiap ukuran mempengaruhi pergerakannya. Nah, kalau benda semakin berat dan dengan benda yang ringan, kira-kira lebih cepat jatuh yang mana? Benda berat atau benda ringan, teman-teman? Lebih cepat benda berat, ya, karena dia memiliki berat sehingga langsung jatuh. Nah, di sini Ustazah contohkan. Nah, contohnya seperti ketika ada buku dengan kapas, nah, dijatuhkan bersama-sama, maka lebih dulu mana yang jatuh? Lebih dulu buku. Maka pergerakan benda tersebut, mana yang cepat, mana yang lambat? Ya, lebih cepat buku dan lebih lambat kapas, karena kapas memiliki berat benda yang ringan, sehingga dia jatuhnya pelan-pelan seperti daun tadi. Kenapa daun bergeraknya lambat? Karena dia memiliki berat yang ringan dibandingkan benda yang memiliki berat. Nah, jadi berbeda ketika jatuhnya. Nah, lalu yang ketiga, luas permukaan pada buku. Luas permukaan benda, semakin besar luas pada permukaan benda, maka akan semakin lambat gerak jatuhnya. Berbeda dengan permukaan benda yang sempit. Kecepatan jatuh benda akan berbeda walaupun dari benda dan bobot yang sama. Karena luas permukaan benda bergesekan dengan udara yang berbeda. Maksudnya apa ya Ustazah? Ada yang paham? Nah, contohnya seperti ini. Silakan teman-teman perhatikan gambar berikut. Jika bisa membacanya, silakan dibaca dulu ya. Di sini ada benda namanya triplek. Dan benda di sampingnya kayu. Kira-kira benda triplek dan kayu lebih luas mana? Lihat di gambar ya. Ya, betul, lebih luas permukaan triplek dibanding kayu. Kayu yang permukaan sempit akan jatuh lebih cepat dibanding triplek yang permukaannya luas. Maka setiap benda yang lebih sempit, maka dia akan lebih cepat jatuhnya. Karena jika benda yang luas, dia jatuhnya lebih lambat dikarenakan adanya pengurangan udara atau pergesekan pada udara yang lebih kecil dibanding kayu yang lebih sempit. Dia permukaannya lebih luas dibandingkan benda yang
permukaannya lebih luas. Nah, jadi seperti itu. Mungkin teman-teman kalau masih bingung bisa lakukan praktek di rumah dengan mencantumkan benda dari benda yang lebih sempit dengan lebih luas. Kira-kira jatuh mana dulu ya? Nah, jadi manakah yang masuk ke dalam benda yang lambat dan cepat? Apakah kayu yang masuk ke dalam lambat atau triplek yang cepat? Ya, kayu masuk ke dalam benda yang bergerak cepat karena dia memiliki permukaan yang sempit. Sedangkan triplek masuk ke dalam gerak yang lambat karena memiliki permukaan yang luas. Nah, lalu yang keempat adalah permukaan bidang suatu benda. Semakin kasar permukaan suatu benda akan semakin sulit benda bergerak cepat. Jika permukaannya halus, benda akan semakin mudah bergerak. Jadi maksudnya teman-teman, permukaan bidang benda itu adalah bagian luarnya. Coba di sini kan contohnya ada semangka dan durian. Kira-kira permukaan atau bagian luarnya itu lebih halus mana? Semangka atau durian? Semangka ya lebih halus. Nah, sedangkan durian bagian luarnya itu berduri, tidak halus, kasar. Maka benda yang lebih cepat jatuhnya ketika dijatuhkan bersama-sama nih oleh teman-teman, semangka sama durian dari tangga paling atas dijatuhkan ke bawah. Maka yang lebih jatuh duluan adalah benda yang memiliki permukaan atau bagian luarnya yang halus. Nah, kira-kira berarti teman-teman sudah terbayang ya, benda mana yang lebih jatuh duluan? Berarti semangka. Berarti semangka masuk ke dalam benda bergerak cepat. Sedangkan durian masuk ke dalam benda bergerak lambat karena dia memiliki permukaan atau bagian luarnya yang kasar, sehingga ketika dijatuhkan duk 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 baru jatuh. Sedangkan yang halus dia langsung jatuh. Nah, seperti itu ya. Oke, tadi Ustazah sudah menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi dari benda itu bergerak. Yaitu yang pertama apa tadi? Dari bentuk benda, dari berat benda, dari permukaan luas benda. Lalu yang ketiga dari bidang permukaan benda. Nah, mudah-mudahan teman-teman ingat apa yang sudah disampaikan. Sekarang Ustazah akan menyimpulkan materi yang sudah disampaikan. Yang pertama, setiap benda memiliki pergerakan yang berbeda-beda tergantung dari bentuk, berat benda, permukaan benda, dan permukaan bidang benda. Lalu yang kedua, pergerakan yang berbeda mempengaruhi kecepatan dan lambatnya pada benda-benda tersebut. Nah, tadi ya dari bentuk benda, contohnya seperti ban mobil. Nah, kira-kira ban mobil yang bentuknya bulat sama yang kotak lebih cepat mana ketika melaju atau diputarkan? Nah, lebih cepat yang bulat ya. Nah, terus tadi contohnya ketika berat benda. Nah, ketika buku dijatuhkan dengan kapas lebih cepat mana? Yang benda yang berat. Ya, teman-teman hebat. Dan seterusnya. Nah, seperti itu ya kesimpulannya. Lalu apa ibroh dari teman-teman mengikuti materi sains hari ini ya? Nah, ada yang tahu apa itu ibroh? Ya, ibroh adalah pelajaran yang kita dapat hari ini dari mengenal gerak cepat dan lambat. Yang pertama, Allah menciptakan berbagai macam benda dan makhluk yang dapat bergerak baik secara cepat ataupun lambat. Nah, Allah menciptakan tidak ada yang sia-sia teman-teman. Jadi semua benda Allah ciptakan dengan bergerak. Nah, apalagi makhluk yang Allah ciptakan seperti manusia, tumbuhan ataupun hewan. Nah, itu bisa dapat bergerak.
Lalu yang kedua, alam mengajarkan kita untuk senantiasa bergerak agar kita berfungsi sebagai makhluk Allah. Nah, teman-teman jangan malas untuk bergerak. Mau bergerak hanya berjalan saja ataupun dengan berolahraga. Nah, jadi teman-teman jangan malas, karena ketika kita bergerak, tubuh kita akan menjadi sehat. Berbeda dengan orang yang tiduran saja atau malas-malasan, maka tubuhnya pun akan menjadi tidak sehat. Ya, ternyata ada manfaatnya ketika kita menggerakkan tubuh kita ya. Lalu yang ketiga, setiap benda dan makhluk yang bergerak memiliki manfaat yang sangat baik untuk kelangsungan hidup. Contohnya seperti manusia, air, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Nah, di sini teman-teman paham dengan maksudnya? Nah, maksudnya adalah setiap benda yang bergerak memiliki manfaat, teman-teman. Contohnya ketika kita berlari. Nah, kita memiliki manfaat, yaitu ketika kita berlari, maka tubuh kita akan membakar kalori dan lemak pada tubuh kita sehingga tubuh kita menjadi sehat. Lalu yang kedua, contohnya air. Ketika air yang bergerak atau mengalir, maka dia akan bermanfaat untuk yang lain. Akhirnya bisa untuk digunakan untuk yang lain ya, berbeda dengan air yang diam saja. Karena dikhawatirkan air itu memiliki hal yang tidak baik atau memiliki madorot. Nah, lalu hewan juga bergerak. Nah, karena memiliki manfaat. Kalau dia tidak bergerak, misalnya hewan ingin mencari makanan, tapi diam saja, kira-kira menghasilkan tidak? Tidak ya, berbeda dengan binatang yang bergerak. Kalau dia ingin makan, dia langsung bergerak mencari mangsa. Maka manfaatnya dia mengenyangkan perutnya karena mendapatkan makanan dari dia bergerak untuk mencarinya. Oke teman-teman, nah itulah materi yang sudah disampaikan oleh Ustazah. Nah sekarang teman-teman silakan perhatikan dan simak apa proyek yang akan teman-teman kerjakan hari ini. Yang pertama, teman dan keluarga menyiapkan musik chicken dance. Nah, silakan musiknya download di YouTube. Lalu teman-teman lakukan gerakan dari lambat ke cepat bersama keluarga ya. Nah, tidak sendiri, tapi melakukannya dengan keluarga, dengan ayah, dengan ibu, dengan adik ya, agar lebih seru. Nah, silakan teman-teman tahu ya lagu tentang chicken dance dan gerakannya. Kalau belum tahu gerakannya, dihafalkan dulu baru silakan buat videonya. Lalu yang kedua, silakan teman-teman lakukan permainan sambil melakukan gerakan cepat dalam tari chicken dance. Keluarga dan anak menggunakan musik yang temponya cepat seperti lagu tarian ayam. Ya, chicken dance itu tarian ayam ya, yang bisa dilihat di internet. Jadi teman-teman silakan cari di internet lagunya, lalu ikutin gerakannya. Setelah itu kalau sudah hafal, dengarkan musiknya, lalu ikutin gerakannya dari lambat hingga cepat, atau kebalikannya dari cepat ke lambat. Nah, setelah itu teman-teman silakan memperagakan secara mandiri dengan keluarga ya, agar lebih seru. Nah, sebelumnya ketika teman-teman melakukan kegiatan tersebut atau tarian tersebut, silakan direkam atau divideokan gerakan tersebut bersama keluarga dengan durasi paling lama 2 menit saja. Nanti bagaimana cara mengirimnya? Silakan bagi pendamping atau ayah bunda mengirimkan hasil proyeknya melalui aplikasi Google Classroom atau via WA ke Walas. Nah, insya Allah ya, mudah-mudahan tidak ada kendala. Diusahakan untuk mengirimnya melalui Classroom.
Oke teman-teman, itu saja informasi tentang materi hari ini dan proyeknya. Dan jangan lupa dikerjakan proyeknya. Ustazah tunggu ya proyeknya. Semoga proyeknya membuat teman-teman menyenangkan dan lebih kompak lagi dengan keluarga di rumah. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan dan menyimak video ini. Agar kita mendapatkan berkah dari Allah, sebaiknya kita tutup kegiatannya dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin. Semoga ilmu hari ini bermanfaat untuk teman-teman dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ustazah akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.